Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita bisa berjumpa lagi, dan di video kali ini Ane pengen membahas tentang tawazun. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar sekilas tentang tawazun, atau mungkin juga di antara teman-teman baru pertama kali dengar nih. Apaan tuh bang tawazun? Ane kayaknya baru dengar. Kalau teman-teman pernah dengar dan pernah sedikit dapat materi ini nih terkait tawazun, maka sebenarnya teman-teman, Ane cuman pengen ngingetin teman-teman terkait urgensi atau pentingnya dari penerapan tawazun ini. Sebenarnya apaan sih tawazun ini? Kalau di bahasa Indonesiain teman-teman, sebenarnya tawazun ini artinya adalah seimbang, keseimbangan. Keseimbangan terhadap apa? Terhadap semua hal yang ada di kehidupan dunia ini. Kalau terkait fitrah manusia, kita nih sebagai manusia, ente kan manusia ya, manusia kan? Nah, karena ente manusia, maka setiap manusia pastinya punya fitrah. Teman-teman, fitrah ya, pernah denger lah ya, fitrah. Fitrahnya manusia itu punya kebutuhan. Setiap dari kita, teman-teman, pasti punya kebutuhan. Kebutuhannya macam-macam. Tapi bisa kita bagi ke dalam 3 unsur besar. Yang pertama kebutuhan jasmani. Yang kedua kebutuhan akal, pikiran. Yang ketiga itu kebutuhan ruhani. 3 hal ini, 3 unsur utama ini pasti dibutuhin sama manusia. Dan kita harus menyeimbangkan. Harus seimbang nih ketiganya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak banget ayat-ayat yang menyuruh kita buat menyeimbangkan di antara ketiga unsur ini. Yang pertama kebutuhan jasmani. Pasti setiap dari kita itu punya kebutuhan terkait jasmani kita. Entah itu teman-teman hari ini, sekarang ya lagi lapar. Aduh, mentoring kurang makanan nih. Dikit banget makanannya. Lapar, ya kan? Itu kebutuhan jasmani teman-teman. Aduh, mentoring makanannya gini-gini doang, gak kenyang. Ciki-ciki doang, lapar, ya kan? Gak kenyang-kenyang. Itu kebutuhan jasmani teman-teman. Atau kebutuhan jasmani lainnya itu olahraga. Itu juga kebutuhan jasmani teman-teman. Kebutuhan seorang manusia. Makanya di salah satu dari 10 muasafat tarbiyah yang teman-teman udah pernah dapet nih materinya ya, itu kan ada terkait qawiyul jism, ya kan, jasmani yang kuat. Kenapa? Karena ini pun bagian dari kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani. Teman-teman harus bisa menyeimbangkan kebutuhan jasmani ini. Gak bisa teman-teman melebihkan ataupun kurang nih kebutuhan jasmaninya. Contohnya kurang gimana bang? Teman-teman jarang olahraga, kerjaannya tidur-tiduran doang di rumah. Otomatis gampang sakit. Atau teman-teman kasihkan kerja atau semangat buat dakwah, sampai teman-teman tidurnya itu kedikitan, dikitnya dikit banget, jarang tidur, tiba-tiba sakit. Ini menunjukkan teman-teman kita sebagai dai itu kurang tawazun, kurang menyeimbangkan kebutuhan tubuh kita. Emang sih semangat dakwah nih gitu kan, ngajak orang ke kebaikan, semangat buat nyebarin kebaikan ini itu, tapi kebutuhan tubuh ini nggak terpenuhi. Saking semangatnya dakwah sampai nggak makan gitu kan, ujung-ujungnya sakit. Ini namanya nggak tawazun teman-teman. Nggak memenuhi kebutuhan jasmani yang diperluin sama tubuh kita. Saking ngiritnya, teman-teman pengen sedekah, sampai makan diirit-irit. Dikurang-kurangin tuh makan. Sampai nutrisi di tubuh teman-teman kurang, gitu kan. Sampai jadi kurang gizi. Kelihatan kayak kurang gizi nih. Nah, jadinya kan mempengaruhi dakwah lagi. Justru malah memperburuk situasi dakwah. Ini yang namanya kurang tawazun. Atau teman-teman berlebihan, makan banyak banget ya kan. Wah, makan 2 piring, masih kurang makan 3 piring. Lauknya banyak banget. Ini menunjukkan teman-teman gak tawazun gitu. Menunjukkan kita sebagai dai itu, sebagai muslim terutama ya, kurang menyeimbangkan kebutuhan kita dengan yang seharusnya kita perluin gitu. Gak bisa berlebihan, gak bisa kekurangan teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman ingat, pernah ada yang datang ke Rasulullah di salah satu hadis ya teman-teman. Ketika itu ada 3 orang yang datang ke Rasulullah terus bilang. Yang pertama bilang dia mau qiyamul lail terus panjang malam. Yang kedua bilang dia mau puasa terus setiap hari. Yang ketiga
bilang dia itu gak mau nikah dan mau fokus ibadah aja. Terus apa komentar Rasulullah? Komentar Rasulullah gini gak? Keren banget. Enggak. Komentar Rasulullah apa? Emang di antara kita nih yang paling soleh siapa? Rasulullah. Kata mereka kan, aku qiyamul lail tapi tidur juga. Aku puasa tapi buka juga. Dan aku menikah. Gitu teman-teman. Maka ini menunjukkan arti tawazun. Gak bisa teman-teman gak seimbang. Yang kedua, kebutuhan terhadap akal. Setelah tadi jasmani, yang kedua kebutuhan terhadap akal teman-teman. Teman-teman juga harus memenuhi kebutuhan dari akal teman-teman. Gak cuma fisik teman-teman yang butuh nutrisi. Akal teman-teman pun butuh nutrisi. Gak bisa teman-teman hanya terus-terusan main game. Terus-terusan malas-malesan. Malas belajar. Dan belajar di sini itu bukan sesuatu hal yang sulit teman-teman sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan ya masih belum punya rasa yang semangat untuk baca buku. Tapi belajar itu nggak cuma dari baca buku teman-teman. Sekarang banyak podcast. Sekarang banyak tontonan YouTube yang dia itu edukatif. Yang dia itu bisa menambah wawasan serta keilmuan teman-teman. Teman-teman ini perlu belajar hal kayak gini. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kan ada ayat di Al-Quran, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Masa iya teman-teman derajatnya nggak mau ditinggiin gara-gara males? Gitu kan? Apalagi kalau akal teman-teman itu nggak diberi nutrisi ilmu secara rutin, pasti akan kekurangan gizi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya males, ujung-ujungnya nggak berkembang, ujung-ujungnya nggak kritis. Karena akal teman-teman dibiasakan untuk tidak mengonsumsi ilmu itu tadi. Maka ini penting banget teman-teman. Untuk teman-teman membiasakan diri. Seenggaknya kalau belum semangat buat baca buku, dengerin podcast yang bermanfaat tapi ya. Dengerin, nonton edukasi-edukasi yang banyak itu di YouTube. Seminimalnya. Kalau bisa baca buku teman-teman. Kenapa? Karena meskipun transfer knowledge, teman-teman nyari ilmu itu bisa lewat nonton video. Tapi memang ketika teman-teman baca buku, itu hal kritis yang diterima akal teman-teman, otak teman-teman itu beda. Teman-teman akan jauh lebih kritis, akan jauh lebih punya penalaran yang tinggi ketika teman-teman dibiasakan dirinya untuk membaca. Jadi mulai biasa nih teman-teman untuk membaca. Macam-macam ya, nggak buku sekolah doang. Bacalah yang lain apaan kayak gitu. Kan banyak ya. Atau aneh bisa saranin teman-teman buat awalan bisa baca bukunya Ustadz Salim Afila tuh, Dalam Dakapan Ukhuwah. Itu bukunya ringan dan aneh pertama kali suka baca pun salah satunya dari buku beliau. Yang ketiga, yaitu kebutuhan ruhani. Diri kita teman-teman, itu nggak bisa terlepas dari yang namanya kebutuhan ruhani. Kebutuhan ruh. Nggak cuma jasmani atau akal doang yang butuh nutrisi. Tapi ruh kita juga. Makanya kan ada biasanya teman-teman kita yang dia itu futur. Ya kan? Lagi butuh asupan ruhani. Dan itu harus dipenuhi teman-teman. Bukan dipenuhi kefuturannya, tapi dilawan kefuturannya biar memenuhi kebutuhan ruhani kita. Dengan apa? Dengan ibadah. Dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Dengan mentoring. Gitu. Dengan ikut kajian. Itu teman-teman memenuhi kebutuhan ruhani teman-teman. Dan semua kebutuhan itu teman-teman butuhin setiap harinya. Ketiganya itu. Nggak bisa teman-teman hanya berfokus ke salah satunya aja. Atau nggak seimbang di ketiganya. Teman-teman asik banget ibadah aja. Sampai nggak mikirin kondisi jasmani teman-teman. Teman-teman asik aja olahraga. Sampai sholat ditinggalin. Teman-teman asik aja belajar. Sampai-sampai lupa tilawah. Itu jangan sampai teman-teman. Karena setiap dari diri kita harus dipenuhi kebutuhan terkait tiga hal ini. Gitu. Baik itu jasmani, baik itu akal maupun rohani. Gak lupa juga teman-teman biasain buat berzikir. Karena pemenuhan kebutuhan ruhani dari diri kita, salah satunya itu bisa diwujudkan dalam bentuk zikir. Zikrullah. Zikir macam-macam. Salah satunya teman-teman zikir matsurah di pagi dan petang hari. Itu bagian dari pemenuhan kebutuhan kita terhadap roh. Dan hal penting lainnya teman-teman yang mau aneh bahas terkait tawazun ini, banyak kasus ya teman-teman ketika orang-orang ini dai, orang-orang yang berdakwah itu nggak tawazun. Contoh nggak tawazunnya apa? Wah, aneh semangat buat dakwah nih, sibuk banget aneh dakwah di kampus. Aneh lulus sentaran aja dah. Aneh sibuk banget nih dakwah di kampus, skripsi aneh tunda-tunda aja dah. Saking sibuknya dia dakwah di kampus sampai-sampai jarang ikut kelas. Saking dia sibuknya dakwah di kampus sampai-sampai makan jarang. Sampai-sampai
kuliah ditinggalin, sampai-sampai skripsi ditinggalin dengan alasan dakwah. Ini nggak tawazun teman-teman, dan lebih dekat ke arah menyalahkan dakwah atas kemalasan dia menyeimbangkan kebutuhan akalnya, akademik gitu kan. Wah, gue kesibukan dakwahnya tinggi nih sampai lupa makan, nyalahin dakwah gara-gara dia nggak bisa tawazun terkait jasmaninya dia gitu. Ini yang harus ditekanin nih teman-teman. Ketika teman-teman jadi dai, ketika teman-teman berdakwah, teman-teman harus tawazun, harus bisa menyeimbangkan. Kapan teman-teman dakwah, kapan teman-teman mengurusi akademik, kapan teman-teman kuliah, kapan teman-teman ngumpul bareng keluarga, kapan teman-teman harus ada di dakwah gitu. Jangan ketika teman-teman lagi mentoring terus sibuk ngerjain tugas. Ketika teman-teman harusnya kuliah malah sibuk ngurusin agenda-agenda dakwah. Ini namanya teman-teman nggak bisa tawazun. Ini namanya kita sebagai dai nggak profesional. Ini namanya kita sebagai dai nyampur-nyampurin urusan segala macam, dan ujung-ujungnya apa? Ya nggak kepegang semua, ya kan? Makanya teman-teman harus mulai belajar nih buat tawazun, buat menyeimbangkan semua kebutuhan dari diri teman-teman, baik itu jasmani, ruhani maupun akalnya. Jangan sampai teman-teman fokus dakwah, akademiknya keteteran, akademiknya nggak keurus, nggak lulus-lulus, apalagi beneran nggak lulus. Jangan sampai teman-teman, jangan mengkambing hitamkan dakwah karena kita nggak bisa buat tawazun. Dan nggak cuma di dakwah aja teman-teman, tapi di segala kehidupan teman-teman. Jangan sampai kebanyakan main sampai lupa belajar. Jangan sampai kebanyakan belajar sampai nggak punya waktu senggang untuk teman-teman refreshing. Semuanya itu harus seimbang teman-teman. Seimbang ini ya sesuai kebutuhannya gitu ya. Jangan sampai berlebihan di satunya, berlebihan di lainnya, ataupun ya kurang nih pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jangan sampai teman-teman main game gitu kan, Valorant 8 jam sehari, terus apalagi baca buku 8 menit sehari. Ini kan namanya nggak tawazun, pemenuhan akal teman-teman nggak tercapai di situ. Emang sih kebutuhan terkait hiburannya butuh, tapi bukan berarti nggak tawazun teman-teman. Bukan nggak boleh main Valorantnya, boleh, cuman harus ditawazunin, harus diseimbangin dengan kebutuhan lainnya lagi. Itu teman-teman kira-kira yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman dan menambah keinginan teman-teman untuk tawazun dalam segala kebutuhan dan kehidupan teman-teman. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, berikan kalian Allah.